Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Halo semuanya. Apa kabar? Semoga baik-baik aja, teman-teman. Amin. Aku punya satu peribahasa nih, teman-teman, yang bagus banget. Yaitu, tak kenal, maka tak sayang. Ya udah, makanya kenal emang biar sayang. Bercanda, teman-teman. Tapi teman-teman semuanya yang lagi nonton nih, mengizinkan saya untuk memperkenalkan diri kan, teman-teman? Kalau saya nggak diizinkan, saya nggak akan mulai nih video pembelajaran nih. Ya udah. Perkenalkan, nama saya Safina Najwa Azara. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Sekarang saya berada di semester 3, sudah berada di tahap akhir, dan akan naik di tahap selanjutnya. Doain ya teman-teman, semoga nilai saya bagus dan memuaskan. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Amin. Dan saya membuat video pembelajaran ini guna untuk memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah asesmen BK-tes. Saya mengambil materi yaitu mengenai tes minat. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak nih tes minat itu apa? Mungkin kita lanjut aja ya, teman-teman. Nah, apa sih tes minat? Nah, lanjut ya. Nah, tes. Kata tes berasal dari bahasa Latin yaitu testum. Dulu mempunyai arti alat untuk mengukur tanah. Dalam bahasa Prancis kuno, kata tes berarti ukuran yang digunakan untuk membedakan emas dan perak dari logam-logam yang lain. Oleh karena itu, tes merupakan kegiatan yang berkaitan dengan alat untuk mengukur. Sorry teman-teman, yang berkaitan dengan ukur mengukur. Jadi teman-teman udah tahu kan nih tes itu apa? Yaitu tes itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan ukur mengukur. Kalau minat tersendiri apa sih Kak? Oke, kita kasih tahu nih minatnya. Nah, untuk minat. Nah, minat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia artinya kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan terhadap sesuatu. Sedangkan menurut bahasa Inggris, minat sering disebut dengan kata-kata interest atau passion. Interest bermakna suatu perasaan ingin memperhatikan dan penasaran akan sesuatu hal. Sedangkan passion sama maknanya dengan gairah atau sesuatu perasaan yang kuat atau antusiasme terhadap suatu objek. Nah, di sini ada salah satu yang menurut para ahli, yaitu dari Stolameto. Ya, beliau berkata bahwasannya minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Ya, maka bisa dikatakan bahwa minat ini berkaitan dengan usaha atau perhatian nih teman-teman. Misalnya ya, saya menaruh minat pada pembelajaran akuntansi nih teman-teman nih. Yang pastinya kan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menguasai mata pelajaran akuntansinya tersebut nih teman-teman. Nah, sebaliknya nih, misalkan saya kurang minat nih terhadap eh, matematika, ya pastinya saya akan mengabaikannya gitu. Jadi ya kalau misalkan saya minatnya ke akuntansi, ya saya akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk menguasai akuntansi. Dan kalau misalkan saya nggak minat matematika, ya saya akan mengabaikan matematikanya karena saya nggak suka, saya nggak minat, jadi saya mengabaikannya. Nah, kalau saya minat, saya suka, ya saya berusaha untuk semaksimal mungkin untuk menguasai hal tersebut gitu loh teman-teman. Jadinya atas dasar suka, atas dasar ingin gitu loh teman-teman, itu minat. Jadi, minat adalah kecenderungan seseorang terhadap objek atau sesuatu kegiatan yang digemari itu, teman-teman, digemari disertai dengan perasaan yang senang gitu, adanya perhatian dan keaktifan berbuat. Sehingga dapat disimpulkan tes minat merupakan suatu pengukuran yang dirancang untuk mengetahui dan menganalisis minat atau kecenderungan seseorang terhadap sesuatu yang dirasanya menarik untuk diri. Itu teman-teman, untuk
pengertian tes minat dan kesimpulannya dari saya. Gitu. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi minat. Selanjutnya, nah, faktor-faktor apa aja sih yang dapat mempengaruhi minat? Nah, menurut Reber dalam buku Binsyah 2005, di sini beliau mengatakan ada dua faktor yang mempengaruhi minat. Yang pertama ada yang faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Nah, pastinya teman-teman udah nggak pernah asing kan tentang internal itu apa, eksternal itu apa. Nah, ya udah kita bahas lagi ya teman-teman. Internal itu yang pastinya tuh dalam diri kita, dalam diri teman-teman gitu. Sedangkan dari faktor eksternal ini itu munculnya dalam luar, dalam luar diri teman-teman gitu. Misal kayak dorongan dari orang tua, dorongan dari teman-teman gitu, terus dorongan dari pacar mungkin yang punya pacar gitu, terus dari dorongan guru, pokoknya dari dorongan lingkungan sekitar teman-teman. Lanjut ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada menurut Holland. Hmm, apa sih kata Holland? Nah, kalau kata Holland, di sini ada tiga yang dapat mempengaruhi minat. Yang pertama ada faktor kebudayaan, yang kedua ada faktor individu, yang ketiga ada faktor lingkungan. Aduh, lingkungan lagi ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan bahwasanya lingkungan ini sangat berpengaruh besar terhadap faktor yang mempengaruhi. Ya. Nah, di faktor kebudayaan ini merupakan ini faktor dari luar diri teman-teman sama aja ya, kayak eksternal gitu. Misalnya kan teman-teman kan pasti punya budayanya tersendiri kan gitu kan. Budaya yang dianut oleh teman-teman dari kecil gitu kan, yang orang tua tanamkan sejak kecil gitu kan. Lama-kelamaan kan budaya tersebut melekat dalam diri teman-teman serta mempengaruhi pola pikir, bertindak maupun minat teman-teman gitu. Nah, sedangkan faktor individu ini faktor yang berupa pengalaman yang diperoleh teman-teman nih. Selain itu juga bersumber dari latar belakang teman-teman, pengalaman teman-teman dalam perjalanan hidupnya dapat membawa berbagai perubahan pada aspek kehidupannya, termasuk arah minatnya nih teman-teman. Nah, yang terakhir ada faktor lingkungan. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan bahwasannya lingkungan ini sangat berperan penting dalam aspek kehidupan teman-teman nih. Oh. Nah, ya faktor lingkungan itu lingkungan keluarga, khususnya orang tua, merupakan salah satu faktor terpenting yang menciptakan karakteristik lingkungan dan juga sikap-sikap tertentu yang dapat membentuk minat anak begitu teman-teman. Lanjutnya nih teman-teman, pembahasan terakhir nih. Masih pada masih pada semangat kan untuk dengerin? Hmm, masih ya, semoga. Nah, ini materi terakhir dalam pembelajaran kita hari ini yaitu pentingnya pengukuran minat. Nah, terdapat beberapa alasan bahwa seorang guru perlu mengadakan terhadap minat anak, yaitu satu, untuk meningkatkan minat anak. Nah, setiap guru mempunyai kewajiban untuk meningkatkan minat-minat anak. Minat merupakan komponen yang penting dalam kehidupan pada umumnya dan dalam pendidikan dan pengajaran pada khususnya. Dan yang kedua yaitu memelihara minat yang baru muncul. Apabila anak menunjukkan yang minat yang tumbuh dari dirinya, maka tugas guru gitu untuk memelihara minat tersebut. Anak yang baru masuk atau sekolah mungkin belum begitu banyak menaruh minat terhadap aktivitas-aktivitas tertentu. Dalam hal itu, guru wajib memperkenalkan kepada anak aktivitas-aktivitas tersebut. Minatnya tersebut. Apabila anak telah menunjukkan minatnya, maka guru wajib memelihara minat anak yang baru tumbuh tersebut, teman-teman. Jadi penting banget ya teman-teman untuk seorang guru gitu untuk terus memelihara minat anak ya teman-teman.
Dan yang ketiga itu mencegah timbulnya minat terhadap hal-hal yang tidak baik. Dalam keadaan tertentu, anak-anak sering menaruh minat terhadap hal-hal yang tidak baik, teman-teman. Terdapat di luar sekolah di dalam masyarakat yang jauh dari ideal dalam keadaan. Demikian, maka sekolah melalui guru hendaknya memberatas minat anak-anak yang tertuju kepada hal-hal yang tidak baik dengan metode yang positif yang pastinya teman-teman. Karena kalau misalkan kita ngelakuin hal yang ada orang yang ngelakuin hal yang buruk, kita menggunakan metode yang buruk, ya pasti nggak akan kelar kan teman-teman, gitu. Ya, pasti kan kita harus menggunakan metode yang positif, apalagi ini anak-anak, gitu kan. Ya. Yang keempat yaitu memelihara minat yang baru muncul. Nah, sebagai persiapan untuk memberikan bimbingan kepada anak mengenai tantangan kelanjutan studi atau pekerjaan yang cocok untuk mereka, meskipun minat bukan indikasi yang pasti dalam menentukan sukses, setidaknya seseorang anak dalam masa yang akan datang, namun tuh minatnya merupakan pertimbangan yang cukup berarti gitu teman-teman jika dihubungkan dengan data yang lain gitu teman-teman. Nah, duh saya ngantuk nih teman. Oke teman-teman, ya Allah, malah saya ngantuk nih. Oke, segitu aja pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya di sini masih belajar. Kita semuanya masih sama-sama belajar. Jadi apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Eh, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan teman-teman. Terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah memperhatikan, yang sudah menonton, yang nantinya menonton. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa berguna untuk teman-teman lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang saya ucapkan. Apabila ada kata-kata yang belibet yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Saya di sini hanya berbagi, sharing pelajaran yang saya pelajari. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.